Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Muhammad Nurizam Tauhidi dengan NIM G00241181 dari kelompok A5. Kali ini saya akan membahas mengenai laporan anatomi yang bertema sistem pencernaan atau sistem digestivus. Oke, langsung saja kita ke topik bahasannya. Sini ada 3 laporan yang saya akan bahas. Laporan pertama itu mengenai dinding abdomen. Laporan pertama, dinding abdomen. Saya akan membacakan soal ceritanya. Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek sewaktu mereka nongkrong. Teman-teman ada yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Nah, Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Yang kedua, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Ketiga, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan dan menjaga organ pencernaan pada posisinya. Next, dinding abdomen. Nah, dinding abdomen itu terbagi menjadi dua tampak. Yang pertama tampak anterior dan posterior. Ini bisa dilihat kalau dalam potongan melintang, anterior di bagian sini dan posterior di bagian sini. Next, yang pertama dari lapisan anterior terlebih dahulu. Dari lapisan anterior itu terdapat 7 bagian. Yang pertama tentu saja adalah kulit, skin. Kedua adalah fascia superficialis. Ketiga fascia profunda. 4 musculus. Kelima itu fascia transversalis. Keenam fascia extraperitonealis. Ketujuh peritoneum parietal. Nah, ini tuh dari luar ke dalam. Oke, kita akan bahas satu-satu. Kulit itu terdiri dari jaringan epitel. Jaringan epitel itu sendiri di bagian perut itu memiliki jenisnya tersendiri. Yang kedua, kemudian ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu pertama fascia Camper dan fascia scarpa. Nah, ini ada bagiannya skin paling superficial. Kemudian ada fascia Camper. Fascia Camper ini itu adalah superficial fatty layer of subcutaneous tissue. Kemudian kalau yang fascia scarpa itu deep membranous layer of subcutaneous tissue. Jadi perbedaannya kalau Camper dan scarpa, yang Camper itu lebih superficial dan yang fascia scarpa itu lebih profunda. Kemudian juga ada fascia profunda. Fascia profunda ini juga ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian dari superficial, intermediate, dan bagian profundanya. Ini yang bagian superficial, intermediate, dan profunda. Kemudian ada musculi at aponeurosis. Nah, kenapa kok disebut aponeurosis? Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Muskuli ini itu ada 5 bagian, yaitu musculus obliquus externus abdominis, internus abdominis, musculus transversus abdominis, rectus abdominis, dan musculus pyramidalis abdominis. Nanti kita akan bahas di sebelah selanjutnya. Ini bisa dilihat pembagiannya. Ini yang obliquus externus, obliquus internus, dan ini yang transversus abdominis. Yang bagian rectus abdominis di sini tidak kelihatan, nanti akan kelihatan di next selanjutnya. Kemudian yang kelima ada fascia transversalis. Fascia transversalis itu bagian endoabdominal dari abdomen. Bagian sini yang putih ini. Kemudian ada fascia extraperitonealis di belakangnya dari fascia transversalis.
Jadi fascia extraperitonealis ini sebenarnya itu juga merupakan jaringan adiposa, cuman dia itu tempatnya lebih belakang dan lebih tipis daripada fascia Camper. Kemudian terakhir itu ada peritoneum parietal. Ini kenapa disebut parietal? Karena dia itu tidak melekat pada organ. Kalau yang melekat pada organ berarti peritoneum visceral. Oke, next lagi. Nah, di sini ada lapisan posteriornya. Kalau tadi lapisan anterior ada 7, di lapisan posterior ini ada 5. Yang pertama pastinya ada kulit, skin, terus ada fascia superficialis dorsi, terus ketiga ada musculus, keempat ada fascia extraperitonealis, dan kelima peritoneum parietale. Sebenarnya ini juga masih mirip-mirip dengan yang anterior, cuman perbedaannya tuh ada di bagian muskulusnya. Kalau tadi yang di anterior itu ada 5 muskulus, sementara kalau di lapisan posterior itu ada banyak muskulus dengan yang terbagi dalam 4 layer, 4 bagian begitu. Oke, next. Kedua, otot abdomen. Sini otot abdomen lebih di fokuskan pada bagian anterior. Nah, kalau bagian anterior itu ada 2 jenis tipe otot. Yang pertama adalah flat muscle, yang kedua adalah vertical muscle. Nah, apa saja jenis dari flat muscle? Itu ada obliquus externus, musculus obliquus internus, obliquus transversus. Kalau yang vertikal muscle itu rectus abdominis dan pyramidalis. Kenapa disebut flat dan vertikal? Jadi itu berdasarkan bentuknya. Kalau flat berarti dia tuh mendatar seperti ini, horizontal. Kemudian kalau yang vertikal berarti dia tuh bentuknya lurus sejajar dengan sumbu Y. Ini bisa dilihat, ini dari luar ke dalam. Ya, dari luar ke dalam urutannya. Yang pertama adalah obliquus externus di sini. Yang kedua adalah obliquus internus, yang ketiga adalah transversus abdominis. Jadi cara membedakannya itu cukup mudah. Kalau yang obliquus externus itu bentuknya seperti huruf V. Dia tuh mengarah ke bagian kiri atas seperti ini. Kemudian kalau yang obliquus internus itu dia hurufnya seperti huruf A seperti ini, tadi V seperti ini. Nah, itu dia tuh mengarahnya ke bagian kanan atas. Sementara kalau transversus abdominis seperti namanya transversus, berarti dia tuh sejajar, tidak mendatar gitu. Kemudian ada rectus abdominis. Rectus abdominis ini termasuk dalam vertical muscle, jadi dia tuh bentuknya lurus sejajar dengan sumbu Y. Nah, di bagian rectus abdominis ini sendiri itu yang berfungsi atau yang membentuk otot-otot sispek begitu, otot-otot roti sobek. Kenapa? Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, ini otot-otot abdomen anterior. Tadi ada 3 jenis flat muscle. Yang pertama adalah obliquus externus, obliquus internus, dan transversus abdominis. Nah, ketiganya ini itu nanti akan membentuk suatu aponeurosis yang membungkus musculus rectus abdominis. Ini nanti ligamennya itu, ligamen ketiganya nanti akan membungkus musculus abdominis. Ini aponeurosis, ini membentuk aponeurosis sehingga nanti akan terbentuk sebuah sekat-sekat kalau dilihat dari depan. Nah, kalau di bagian tengahnya itu nanti akan muncul suatu bangunan struktur yang sangat menonjol yang disebut dengan linea alba. Di sini bagian tengahnya. Next. Kemudian ini ada
beberapa oligo dan insersionya, kemudian ada nervasinya juga dari obliquus externus, obliquus internus, transversus abdominis, dan rectus abdominis. Next, kemudian otot-otot di abdomen posterior. Tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di bagian posterior dari abdomen itu terdapat 4 layer dari otot. Otot yang pada bagian layer pertama yaitu ada latissimus dorsi, musculus latissimus dorsi di bagian sini. Kemudian yang di bagian second layer, bagian kedua, itu ada 4, obliquus externus abdominis, erector spinae, longissimus dorsi, dan serratus posterior inferior. Di sini tidak tampak ya, yang tampak hanya bagian ini saja. Kemudian ada yang ketiga, lapisan ketiga, musculus multifidus, musculus interspinalis, musculus obliquus internus abdominis. Di sini juga tidak kelihatan. Kemudian ada bagian keempat, itu ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas. Ini iliopsoas, ini psoas. Terus ada transversus abdominis. Ini. Oke, next kita ke bagian selanjutnya, yaitu adalah struktur penggantung di dalam abdomen. Struktur penggantung ini itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah mesenterium, omentum, dan ligamen peritonei. Nah, apa saja itu? Mari kita bahas di selanjutnya. Mesenterium. Mesenterium adalah suatu bangunan yang melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya itu kolon, itu dia nanti akan membentuk mesokolon. Terus intestinum tenue atau usus halus, dia akan membentuk mesenterium. Kemudian kalau di appendix, dia itu akan membentuk mesoappendix atau mesenteriolum. Bisa dilihat mesokolon, ini mesenterium, terus ada mesokolon di bagian sigmoideum. Next, kemudian ke omentum. Omentum itu adalah suatu bangunan yang membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Nah, di bagian omentum ini terdapat 2 jenis, yaitu omentum maius dan omentum minus. Nah, kenapa kok disebutnya maius dan minus? Itu dilihat dari besar kecilnya bangunan tersebut. Nah, bisa dilihat di sini omentum minus itu bentuknya itu kecil sedikit, dia tuh hanya ada di bagian atas dari gaster, di bagian sininya saja. Omentum maius, ini sebutnya omentum maius. Kemudian kalau yang omentum minus. Kemudian kalau yang bagian omentum maius itu ada di bagian bawah dari gaster, ini yang besar ini. Nah, itu adalah omentum maius dari gaster. Next, kemudian ada ligamentum peritonei. Ligamentum peritonei itu adalah suatu bangunan yang melekatkan antar organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Ini tadi. Nah, ini itu ligamentum yang akan membentuk omentum dari suatu organ, yaitu gaster dan duodenum, proximal duodenum tadi adalah ligamentumnya. Oke, kita akan lanjut ke laporan yang kedua, yaitu mengenai tractus digestivus superior. Laporan kedua, tractus digestivus superior. Saya akan membacakan soal ceritanya. Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan, Randy itu merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang, padahal baru saja memulai makanannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelaskan ke Randy tentang tractus digestivus superior
mulai dari mulut sampai ke lambung, serta bagaimana kompensasi sfinkter dan gerakan pencernaan saat dia sedang makan rakus di all you can eat. Oke, kita akan lanjut ke pembahasannya. Maaf. Nah, ini ada bagian traktus digestivus yang pertama, yaitu adalah mulut atau cavum oris. Nah, cavum oris ini tuh dibagi menjadi dua bagian oleh arcus dentalis superior et inferior serta processus alveolaris maxillae et mandibulae. Dia akan membentuk satu vestibulum oris, yang kedua tuh cavitas oris propria. Untuk bagian-bagiannya sendiri itu cukup kompleks, ya, itu ada beberapa bagiannya, ini bisa dibaca sendiri, ada musculus-musculusnya, terus ada processus palatinus maxillae, kemudian ada lamina, terus juga ada aponeurosis dari palatina. Next. Kemudian organ yang kedua dari traktus digestivus superior adalah orofaring. Nah, faring itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu adalah nasofaring, orofaring, kemudian ada laryngofaring. Orofaring itu membentang setinggi vertebra cervicalis 2 sampai 3, VC 2 sampai 3. Dan orofaring itu berhubungan dengan cavitas oris melalui isthmus faucium. Ini adalah bagian gambar dari anatominya. Bisa dilihat kalau muskulus-muskulnya itu banyak, kemudian ada beberapa bagiannya juga seperti ligamen, terus ada tonsilla pharyngealis, terus ada palatum durum itu di bagian cavum oris tadi. Terus ini juga ada epiglotis yang akan berfungsi saat makan, dia akan menutup kalau ada makanan yang masuk. Next, ke organ selanjutnya itu esophagus. Nah, esophagus itu terdapat 3 pars di esophagus. Yang pertama pars cervicalis, 2 pars thoracalis, dan 3 pars abdominalis. Kenapa disebut begitu? Karena itu di mana tempat dia menjalar. Kalau yang bagian cervicalis berarti dia tuh esofagusnya dari VC 6 sampai ke VTA 1. Ini pars cervicalis, dia tuh ukurannya ada 16 cm kalau dari sumber. Kemudian kalau yang thoracalis itu dari 16 sampai 38. Kemudian kalau yang pars abdominalis itu hanya 2 cm saja. Kemudian di bagian esophagus ini ada 3 angustia. Yang pertama itu ada angustia superior, dia berada di vertebra cervicalis 6. Nah, pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea itu terdapat angustia superior. Kemudian angustia media itu terdapat pada arcus aorta dan bronchus primarius dexter yang menyilang dan atau berada di bagian vertebrae thoracalis 4 atau 5. Kemudian yang terakhir ada angustia inferior. Nah, angustia inferior ini tuh berada di vertebrae thoracalis ke-10. Dia tuh angustia inferior tuh saat melalui hiatus esophagus. Hiatus esophagus. Next, yang terakhir adalah gaster. Nah, gaster ini tuh terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah fundus. Fundus ini tuh kayak sebagai dome atau sebagai kubah dari lambung. Kemudian ada korpus atau badan. Biasanya fundus dan badan itu dijadikan satu sehingga fundus itu tidak ada dan hanya menyisakan korpusnya saja. Kemudian itu ada bagian pars cardiaca. Ini pars cardiaca. Kemudian itu ada pars pylorica.
Nah, di bagian korpus ini tuh nanti kalau dibelah, dilihat bagian dalamnya, itu terdapat suatu struktur yang bentuk sebagai apa namanya, yang melekuk seperti itu disebut dengan rugae. Nah, di dalam lambung, di dalam rugae itu sendiri nanti itu terdapat suatu gastric pit. Nah, di dalam gastric pitnya itu dia memiliki suatu kelenjar gastrik yang akan yang memiliki berbagai sel yang akan membantu untuk menghasilkan asam lambung. Kemudian ada pars pylorica. Pars pylorica itu antrum dan canalis pyloricum. Nah, bagian pars pylorica ini nanti juga terdapat sphincter pylorik dan kanal pylorik. Terus ada di bagian sini, di bagian pars cardiaca itu terdapat incisura cardiaca. Kenapa kok disebut cardiaca? Itu mungkin karena dia terletak berada di bawah jantung seperti itu. Terus ini yang tadi ada bagiannya juga, yang bagian luar itu dapat curvatura mayor dan yang bagian dalam itu dapat curvatura minor. Kemudian di bagian lambung itu di sini juga terdapat gastroesophageal sphincter di bagian sini, di bagian pars cardiaca, atau disebut juga lower esophageal sphincter. Terus juga ada musculus sphincter pylori di bagian pars pylorica ini. Kemudian ada curvatura mayor sudah tadi. Kemudian ada orificum cardiacum yang setinggi vertebrae 11, vertebrae thoracalis 11. Kemudian ada orificium pyloricum yang setinggi vertebrae lumbar yang pertama. Next. Kemudian ada sphincter dan gerakannya. Nah, pada saat makan, tubuh itu melibatkan koordinasi otot polos saluran cerna untuk mendukung proses pencernaan. Berikut ini adalah mekanismenya. Yang pertama adalah sphincter esophagus. Sphincter esophagus itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah esophagus, sphincter esophagus bagian atas atau SES, yang berfungsi untuk membuka saat menelan untuk memungkinkan makanan masuk ke esophagus. Yang kedua tuh adalah sphincter esophagus bagian bawah atau SEB. Itu dia tuh berfungsi untuk relaksasi sementara atau relaksasi transien SEB saat bolus makanan mencapai ujung esophagus, memungkinkan makanan masuk ke lambung dan mencegah refluks asam lambung. Jadi kalau misalnya sphincter esophagus bagian bawah ini mengalami gangguan sehingga dia tidak bisa menutup, jadi inilah yang menyebabkan terjadinya refluks asam lambung atau naiknya kembalinya asam lambung ke dalam esophagus, dimana itu nanti akan mengakibatkan heartburn. Oke, kita akan lanjut ke bagian laporan yang ketiga mengenai tractus digestivus inferior. Laporan ketiga, tractus digestivus inferior. Saya akan membacakan soal ceritanya. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian perut bawah, dan gangguan buang air besar. Nah, dalam obrolan ringan di kampusnya, Andre itu mengeluh kepada saya. Nah, sebagai teman yang baik, jelaskan pada Andre tentang tractus digestivus inferior. Ini ada bagian soal-soalnya. Yang A, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. B, jelaskan struktur bangunan di kolon. C, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama itu adalah perbedaan dari jejunum dan ileum. Ini bisa dilihat bagian anatomisnya terlebih dahulu dari jejunum dan ileum. Bisa dilihat meskipun memiliki beberapa kemiripan dari bagian luar, tapi di bagian dalam atau di bagian histologisnya dia itu terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama itu dari ininya, yaitu dalam jejunum
dia ada struktur seperti ruge-ruge. Nah, ini yang disebut dengan circular folds. Kalau di bagian ileum itu dia itu cenderung mulus seperti itu. Dan juga di bagian ileum kalau dilihat secara histologisnya itu dia terdapat pair patch. Ini pair patch. Next. Nah, untuk memudahkannya kita akan membaginya berdasarkan kolom, dalam bentuk kolom. Yang pertama, aspek pembedanya itu dari lokasinya. Nah, kalau dari jejunum itu terletak di antara dua denum dan ileum. Kalau ileum itu terletak di antara jejunum dan cecum atau usus besar. Kemudian panjangnya, jejunum itu lebih pendek daripada ileum. Ya, kalau ileum lebih panjang daripada jejunum. Diameternya, jejunum itu lebih besar, kalau ileum lebih kecil. Terus ada dinding ususnya. Dinding usus jejunum itu lebih tebal dan lebih vaskular. Kemudian kalau yang ileum itu lebih tipis dan kurang vaskular. Lipatan mukosa atau plika circularisnya itu lebih banyak, lebih tinggi. Kemudian ileum itu lebih sedikit dan lebih rendah. Pair patch itu di jejunum itu jarang ditemukan atau hampir tidak ada. Terus kalau di ileum itu banyak ditemukan pair patch. Kemudian itu fungsi utamanya, jejunum itu berfungsi sebagai penyerapan nutrisi seperti karbohidrat dan protein. Sedangkan kalau ileum itu berfungsi sebagai penyerapan vitamin B12, garam empedu, dan nutrisi lainnya. Dan bisa dilihat dari warnanya juga, kalau jejunum itu warnanya lebih merah karena ya tadi banyak suplai darah sehingga warnanya jadi lebih merah. Kemudian kalau ileum karena dia kurang vaskular, warnanya juga lebih pucat daripada jejunum. Oke, next. Oh ya, tadi sebelumnya ini pada nampak anatomisnya mungkin dirasa itu kurang mencolok perbedaannya, tetapi kalau dilihat secara histologis dari jejunum, ileum ataupun duodenum itu memiliki perbedaannya tersendiri dan banyak perbedaannya. Kemudian ada bangunan di kolon. Di bangunan di kolon ini ada beberapa bagian. Yang pertama adalah tanea coli. Tanea coli itu dibentuk oleh stratum longitudinale tunica muscularis yang tidak membentuk lapisan yang utuh dan kontinu menutup seluruh permukaan. Nah, di tanea coli ini ada 3 jenis. Yang pertama Taenia mesocolica yang merupakan tempat perlekatan mesokolon pada kolon transversum. Pada kolon transversum itu terdapat pada bagian dorsal, sedangkan pada kolom ascendens dan descendens itu terletak di bagian medialnya. Kemudian ada Taenia ommentalis yang merupakan tempat perlekatan dari omentum maius. Nah, pada kolon transversum itu terletak di ventral, sedangkan kalau di ini transversum, ini ascendens transversum, dan ini descendens. Pada kolom transversum ini itu terletak di bagian ventral, sedangkan pada ascendens dan descendens itu terletak di sebelah lateralnya. Next, kemudian ada Taenia libera. Taenia libera ini tidak dilekati oleh bangunan dan dia itu tidak terdapat pada appendix dan rectum karena ketiganya itu bersatu menjadi stratum longitudinale. Bangunan selanjutnya itu adalah incisura dan haustra. Pada cecum dan kolon, panjang taenia itu lebih pendek daripada stratum circulare, sehingga stratum circulare itu melipat-lipat ke dalam bentuk plica semilunaris. Sedangkan yang keluar itu membentuk haustra. Nah, haustranya itu dari luar kelihatan mengembung atau sacculated, dan diantara lakukan itu disebut dengan incisura. Ini haustra, jadi kayak ada penonjolan, ini disebut dengan haustra, dan lembahnya itu disebut dengan incisura. Ada plica semilunaris, itu bangunan yang ditutupi oleh mukosa yang ikut melipat dan tidak terdapat villi di dalamnya. Yang terakhir itu ada appendixes epiploicae. Itu adalah suatu kantung-kantung kecil yang berisi lemak dan dibentuk oleh tunica serosa kolon. Bangunan itu terdapat
banyak pada kolon transversum. Next, kemudian ada rectoanalis. Rectoanalis. Di rectoanalis itu pada sisi luarnya terdapat flexura sacralaris dan flexura perinealis atau perianalis yang akan berbentuk S jika dilihat dari lateral. Flexura anorektal itu membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis. Nah, saat terjadi devakasi, flexura itu menjadi tegak dan tinja bergerak ke anal kanal. Dari sisi dalamnya atau tunika mukosa terdapat lipatan-lipatan transversal yang disebut dengan plica transversalis recti atau Houston. Dan di bawah lipatan ini tuh rektum mengalami dilatasi bentuk ampula recti, terletak langsung di atas dan didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani dan ligamen anokoksigeal. Ampula recti itu memiliki kemampuan untuk berelaksasi karena fungsinya untuk menerima dan menahan akumulasi massa tinja sampai dikeluarkan saat buang air besar. Hal itu menjadikan ampula recti sebagai elemen penting lain yang mempertahankan kontinensi tinja. Nah, zona transisi dari rektum ke kanalis analis itu ditandai oleh linea anorectalis linea anorectalis atau anorectalis junction. Area ini tuh dicirikan dengan adanya perubahan dari plica transversalis recti menjadi plica longitudinal kanal kanalis. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Masih bagian rectoanalis, tapi ini di bagian kanal analisnya. Oke, saya akan membahas mengenai anal kanalisnya. Nah, anal kanalis itu terletak di bawah diafragma pelvis dan berakhir di anus. Anal kanalis ini dibagi menjadi 3 segmen. Yang pertama adalah zona kolumnaris, kemudian ada zona kutanea, kemudian ada zona garis superior. Di bagian anal ini juga terdapat otot-otot sphincter. Beberapa di antaranya itu adalah musculus sphincter ani internus yang merupakan otot polos. Kemudian ada musculus corrugator ani, otot polos juga. Kemudian ada musculus sphincter ani externus yang merupakan otot skelet. Kemudian ada musculus puborectalis yang juga merupakan otot skelet. Nah, sekian pembahasan laporan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.